Pertandingan pertama baik tuan rumah maupun tamu nggak boleh kehilangan poin. Bahkan buat Arab mereka Harga harus mati. 3 poin. Bener. Harga mati di depan publik sendiri 3 poin. 3 poin. Apalagi Indonesia, mereka Iya. anggapkan Indonesia. Nah, kita harus termotivasi dalam pertandingan. Fighting spirit ini yang harus kita tumbuhkan, bangkitkan di saat menghadapi Iya, betul. Arab Saudi. Pemain tidak boleh keder melihat lawan ya. Oh, Iya. ini Arab nih yang pernah mengalahkan Argentina, Oh. masih ingat nggak? Iya, Di betul. pertandingan pertama Argentina di Qatar. Mereka sikat Argentina tuh. Kalau untuk kita bisa bermain bagus, kita harus siap dengan benar, dengan serius. Nah, siap dengan benar serius apa? Bukan cuma karena permainan kita lapangan, tapi kondisi kebugaran dari semua pemain. Iya. Itu menjadi tanggung jawab dari STY. Makanya kan selalu fisik itu yang diutamakan. Kalau Elkan pun ternyata dia menolak panggilan ataupun tidak dipanggil Tidak oleh dipanggil. STY. Nah, dari materi yang ada, misalnya kita sebut Sandy Walsh sama Nathan Chow, Iya. ya, Bung lebih pilih yang mana? Kita berjumpa lagi di Robola Sportify. Para teman-teman kita nih, sahabat Sportify, Bung Ropan. Apa kabar? Baik, boy. Wah, kita Masih ngantuk-ngantuk ini ya. seminggu ini kita tidak kita tidak hadir, tidak tampil di Robola. Banyak Baru yang tanya-tanya sekarang. juga. Oh gitu ya. Kenapa nggak ada Robola nih? Kenapa? Ada apa? Ya kan? Nggak enak kalau saya bilang tanya ke Hendy kan nggak enak. Oh iya. Tanya ke produsernya nggak Tanya ke enak produser ya. kan. Oke. Berarti ini sekarang kita semua kita borong ini, Bos. Topik-topik yang gila-gilaan nih dari semalam. Berurutan ya. Berurutan. Final Euro, masuk Final ke Copa. Euro, iya kan? Perjalanan ke final juga seru. Perjalanan Copa juga ke final juga luar biasa ya. Iya. Kita mau bahas itu juga ya. Tapi kita tetap bahas timnas. Oh iya dong. Bung Ropan. Iya Tetap dong. jangan karena lupakan. kita fokus ke Copa sama ke Euro kita lupa tinggalkan, iya. banyak update dari timnas senior dan juga Garuda U19. Ya, udah mau Ya main kan? tuh nanti. Ya. Tanggal 17 tuh. Oke, jadi stay tune nih semua sahabat Sportify penggemar bola, kita coba mengkulik timnas dan juga hasil Copa dan Euro ya, Bung. Ya. Nah, kita mulai dari Euro lah sedikit. Final semalam itu menggambarkan supremasi Spanyol ya, Bung ya, terhadap Inggris luar biasa. 4 kali juara mereka ya. 4 kali juara. Terbanyak ini sekarang. Terbanyak. Tadinya kan sama dengan Jerman, sama-sama 3. Sama-sama 3. Setelah mereka juara mengalahkan Inggris, ya pagi, ini Saya hari. ingin dapat kesan final semalam karena Bung Ropan nonton kan dari kick off sampai habis sampai juga pengangkatan piala. Iya. Apa yang Bung dapatkan di situ? Bagaimana mereka sebagai tim yang saya pikir ya, ini tim yang wajar saya pikir, Boy. Wajar. Menang dan Inggris wajar kalah. Karena kalau dilihat dari semua aspek yang mereka mainkan secara keseluruhan, itu milik Spanyol. Tidak ada satupun Inggris yang unggul. Tidak ada satupun Inggris. Dari semua aspek. Dari akurasi operan, bagaimana banyaknya mereka perpindahan bola dari kaki ke kaki, itu jauh sekali setengah. Spanyol dengan 545 kali perpindahan bola, Inggris cuma 294, jauh kan? Ya. 89% mereka operannya sukses, Inggris cuma 77. Jadi jauh, Boy. Kalau bisa dikatakan di sini ya, ball position apalagi mereka lebih unggul. Jadi semua dari shoot, dari on target ada nih. Sampai di corner kick mereka jauh. Ya, terlalu jauh 10-2. Jadi secara keseluruhan saya pikir Inggris memang wajar menang dan ya ada ini. Kita bisa melihat penampilan mereka ya dengan 2 anak muda ini yang membuat saya pikir Spanyol itu sulit untuk bisa tertahan dan dua-duanya bermain dari sisi flank. Nico Williams dan Lamine Yamal. Ini yang buat Spanyol berbeda, Bu. Berbeda, tampil berbeda sekali. Dan satu lagi mereka punya pemain, orang bisa melihat sekarang kan Rodri, pemain terbaik Rodri ya. Oke. Ya. Tapi sebenarnya kemarin itu ada satu pemain yang oke. Dani De Olmo. Ini pemain bagus, Boy. Jangan lupa. Kalau nggak ada dia, itu bisa 2 sama. Ketika 2-1, Mikel Oyarzabal ada tandukan, 2 kali tandukan. Gue tandukan sebelumnya kan ada Declan Rice. Itu untung ada dia di belakang. Kalau itu masuk 2-2 bisa lain.
keadaan. Kalau Inggris bisa 2-2 untuk memaksakan pertambahan waktu 2 kali 15 menit itu lain. Tapi ada dia penyelamatan dan dia bermain bagus sekali. Ketika Pedri tidak bisa bermain karena cedera saat melawan Jerman itu ya dengan cross dan Luis Lafuente ini mampu untuk bisa memberikan kepercayaan kepada Dani De Olmo dan De Olmo bagus 3 gol, 2 assist terbaik dan semua dihajar oleh Spanyol kan. Semua gelar. Pemain muda terbaik Yamal. Pemain terbaik Rodri. Pencetak gol terbanyak Dani De Olmo. Dani De Olmo yang tadinya ya orang pikir ganti, super sub, tapi dia mendapatkan keuntungan ketika Pedri tidak ada. Memang sama dengan Harry Kane 3 gol, tapi Harry Kane kan 0 assist. Jamal Musiala juga ada di sana kan. Ya, ada pemain Georgia ya, George Kautkase di sana juga. Ya, Ivan Šranc dari Slovakia sama-sama 3 semua. Ini memang ya Piala Eropa yang minim sekali ya, cuma 3 udah menjadi top skor. Biasanya kan itu 5 berapa semua. Jadi memang menggambarkan bahwa pertahanan yang kuat dari semua tim yang terbangun. Sehingga sulit bagi banyak pemain-pemain depan penyerang untuk bisa mencetak gol. Makanya cuma kelihatan cuma 3 semua. Nah, kalau dari kita ambil gambaran dengan Spanyol tadi malam, dari saya bilang tadi menggambar semua ball position mereka, memang sulit bagi Inggris. Mereka kalah, kalah segalanya. Nah, kunci Lafuente itu bukan mereka untuk ke Harry Kane, tidak. Mereka hanya punya 2 alternatif, matikan Bukayo Saka dan Bellingham. Udah selesai Inggris. Karena dari 2 itu saja bola-bola yang ke arah Harry Kane. Bola berbahaya dari 2 itu pemain itu. Dan lihat gol balasan Cole Palmer. Palmer kan masuk sebagai super sub. Itu dari 2 pemain itu. Dari Bukayo Saka duluan memberikan umpan, di tengah ada Bellingham. Bellingham kasih ke belakang sehingga kosong tidak terkawal Cole Palmer dan dengan kaki kiri dia untuk melepaskan tembakan menaklukkan Unai Simon. Jadi itu yang kelihatan sekali 2 pemain, tapi 2 ini dijaga dengan ketat. Bagaimana kita bilang Fabian Ruiz main bagus, Rodri bermain sebagai double pivot yang sangat kuat. Jadi dari belakang lini pertahanan gelandang, double pivot ataupun 1 orang gelandang bertahan sampai kepada 3 atau 2 flank mereka dan 1 Morata. Semuanya keren, perfect mereka bermain. Jadi makanya mereka menyuguhkan permainan entertain yang sangat tinggi dalam pertandingan. Itu luar biasa dari skill, teknik para pemain. Dan anak-anak muda ini tidak pernah rasa takut. Nyali mereka tuh kuat. Mereka bisa menggocek melewati pemain-pemain yang lebih senior. Kyle Walker atau Luke Shaw di belakang. Ada John Stones. Mereka bermain dengan sangat baik sekali. Percaya diri bermain. Bisa dibayangkan kalau Yamal tuh 16 tahun. Kemarin baru 17 tahun karena ulang tahun. Tanggal 13. Sementara Nico Williams 22 tahun. Ya, kalau ada Pedri juga mereka akan lebih lengkap. Dan mereka bisa bermain dengan sangat baik. Bung, berarti ini garansi buat Spanyol. Untuk 10 tahun ke depan. Kalau melihat komposisi yang mereka punya, skill pemain, kualitas pemain, apa yang Bung lihat di Spanyol? Piala Dunia, Piala Eropa? Yang paling terdekat mereka adalah 2026 kan? Amerika, Meksiko, Kanada. Itu Piala Dunia yang diincar dan ini akan menjadi tempat pijakan bagi Lamine Yamal dan Nico Williams yang di sana. Orang bisa melihat, di Piala Eropa di Euro kali ini mereka udah bagus, memperlihatkan banyak rekor yang tercipta. Tapi menurut saya, mereka akan lebih matang ketika bersama dengan La Furia Roja ini, itu menuju ke Amerika, Meksiko, dan Kanada. 2 tahun lagi, Nah, di sana, Yamal sudah masuk ke usia 19 tahun. Itu lebih keren. Lebih firm lagi. Nico bermain dengan 24 tahun. Jadi dia lebih matang. Di situ kita akan lihat peak performa 2 pemain ini ada di sana. Belum lagi pemain-pemain lain yang akan diambil oleh Lafuente. Orang tidak akan mengenal siapa Luis Lafuente. Tidak ada. Dia hanya sukses di junior, tapi kita bisa melihat bagaimana dia bisa meramu ini, pemain-pemain yang orang bisa melihat ada beberapa pemain dari Madrid, tapi dia hanya cukup ambil 2 dari Madrid, Nacho dan Dani Carvajal. Bung, tadi Bung Ropan menyinggung 2 anak muda, 2 bocil lah, 2 bocil ini Bung. Komparasi dengan apa yang dipunyai oleh Inggris, 2 gol yang terjadi oleh Spanyol, Bung sepakat nggak kalau itu adalah kesalahan dari 2 wingback mereka, Walker dan juga Luke Shaw, Bung? Ya, saya pikir bukan kesalahan di sini, yang fatal sebenarnya. Tapi mereka kalah cepat. Maksud saya itu, Bung. Kalah cepat melawan anak muda. Karena kan usia mereka sudah, Luke Shaw mendekati 30 tahun. Kalau Kyle Walker yang ada di kanan sudah 34 tahun posisinya. Nah, dia berhadapan dengan Nico Williams, Kyle Walker akan sulit dari posisi ini. Apalagi Kukurea sering membantu dari sisi flank kan, banyak naik ketika Spanyol mengendalikan permainan. Nah, di sisi kanan mereka punya Dani Carvajal yang ada di kanan dan juga ada Lamine Yamal. Di sana Luke Shaw
Itu mereka bisa menahan ini yang sulit, sehingga dua pemain ini sulit untuk bisa membantu serangan. Luke Shaw dan Kyle Walker. Karena kan harus dengan 4-3-3 Inggris memang mengharapkan dua back ini harus rajin, tapi mereka ketutup. Mereka itu harus mengawasi Nico Williams dan Lamine Yamal. Itu yang membuat konsentrasi mereka terpecah di sini, dan dua anak muda ini saya bilang tadi kan bermain sangat percaya diri. Dengan teknik mereka, dengan individu mereka yang sangat bagus. Dan gol pertama, Yamal masuk di antara sisi dua pemain, masuk dari sisi dari kanan, kemudian memberikan umpan ke Nico Williams, diselesaikan dengan baik dan tidak terkawal. Jadi dia enak untuk memplacing bola, mentembak. Di mana Kyle Walker saat itu? Gol kedua juga. Kukurea masuk. Di sana kan posisi Kyle Walker yang ada. Dia masuk dari sini dan dia bisa memberikan umpan. Guehi sebagai pemain back tengah tertinggal, sehingga kelihatan bahwa ini ada offside ya, tapi ternyata onside. Masuk di saat Mikel Oyarzabal masuk ke sana untuk terlambat ditutup oleh Mark Guehi. Jadi Cucurella bisa memberikan crossing yang brilian banget, Bung. Tanpa Walker melakukan upaya untuk menahan atau memblok. Sulit untuk bisa mengatasi ini. Karena memang dikuasai semua oleh pemain-pemain Spanyol. Jadi, Bung, bisa dikatakan bahwa contoh Spanyol mereka mengandalkan flank, mengandalkan sayap itu terbukti sangat ampuh. Iya. Karena mereka kan bukan hanya saja mengandalkan Lamine Yamal dan Nico kan, saya bilang tadi, karena dibantu oleh dua back Carvajal dan Kukurea. Jujur ya. Itu yang memberikan mereka sangat kuat, tidak bisa diimbangi oleh Inggris ya. Padahal Inggris masih punya Bukayo Saka sebenarnya yang bisa bermain bagus, tapi sulit. Iya. Mungkin saja kalau di pertama karena sudah kebiasaan bagi Gareth Southgate memainkan seorang Cole Palmer sebagai super sub. Sebenarnya saya pikir saya lebih suka dia bermain sejak awal. Banyak yang ngomong gitu juga, Bos. Ya. Walaupun Phil Foden pemain yang bagus. Tapi kalau saya bisa melihat memang dilematis juga bagi Southgate ya untuk bisa memilih. Karena kan di depan itu Harry Kane, ada Bukayo Saka, ya ada Foden dan ada Bellingham. Dia harus mengorbankan satu. Bukayo Saka tidak, tergantung dengan Phil Foden sekarang. Ya, harus lebih cepat memainkan Cole Palmer. Tapi di babak kedua kan akhirnya kan masuk pemain Oli Watkins masuk, Ivan Toney masuk untuk bisa menggantikan ini. Kalau dari pertama sampai Cole Palmer itu enak bagi Inggris. Nah, satu hal lagi Bung yang bisa kita ambil dari Euro, yang mungkin banyak orang menganggap bahwa Euro tidak sekeren Euro sebelumnya. Ya. Tapi munculnya pemain muda, Bung. Ini satu hal yang menarik nanti yang kita lihat di Piala Dunia ataupun Piala Eropa berikutnya. Iya, kalau Inggris ada siapa tadi? Saka. Kemudian ada Foden, kemarin itu ada Palmer, yang mobil Palmer. Tapi kita jangan lupa Inggris punya pemain muda kemarin itu dalam sejarah Piala Eropa belum pernah terjadi dalam sebuah final ada dua anak muda yang bermain. Satu Lamine Yamal masih masuk ke 17, satu lagi ada 19 tahun Kobe Mainoo, pemain Inggris yang bermain di belakang bersama dengan Declan Rice. Cole Palmer, Kobe Mainoo, Oli Watkins juga. Iya, tapi Kobe Mainoo kan 19. Oke punya dia bermain. Jadi tampil pertama ya, starting 11 ya. Dua, ini nggak pernah terjadi ada dua anak muda yang tampil dengan usia seperti mereka. Dan itu yang terjadi. Dan Kobe Mainoo bagus, saya pikir pemain yang yang baik. Nah, mereka akan bermain di Piala Dunia 2026, itu yang kita akan tunggu. Bagaimana Kobe Mainoo ini bisa diberikan kesempatan oleh Gareth Southgate. Nah, masalahnya di sini apakah Southgate akan bertahan terus, akan dipakai lagi oleh FA. Karena saya pikir mungkin saja dia akan diganti. Kontraknya sampai Piala Dunia kan? Betul. Tapi kan semua tergantung dari FA yang bisa melihat. Tapi kalau melihat dari kesuksesan dia kan oke ya, back to back maju ke babak final Euro 2018 semifinal, ya kemudian di Qatar kemarin di perempat final. Jadi sebenarnya oke untuk bisa melihat seorang pelatih. Namun semua tergantung dari FA, Boy. Apakah akan mempertahankan seorang Southgate atau tidak? Baik. Jadi Bung Ropan, Piala Euro yang baru selesai ini kita dapat banyak hal, pemain muda yang muncul banyak, ya kan? Betul. Dan juga siapa man of the match menurut Bung Ropan dari final kemarin? Kalau bisa dilihat Lamine Yamal. Kalau menurut saya ya, bagaimana dia bisa berperan dengan sangat baik, terlepas ada Nico Williams bisa membuat gol, Oyarzabal bisa membuat gol. Ya, Yamal sebagai pemain muda terbaik. Tapi pemain terbaik yang untuk turnamen adalah Rodri. Ya, pemain Spanyol. Dan mereka kan berebut semua, nggak disisakan kepada pemain lain. Tapi man of the match pemain tersebut lah. Oke banget bermain. Spanyol pantas untuk menjadi juara. Sangat pantas. Kita berikan selamat buat La Furia. Luar biasa. Nah, tadi pagi Copa, Bung. Gila ini, pertandingan dahsyat. Om Boy nunggu berarti
Copa ya? Nonton, saya memang prioritas ke Copa memang. Rupanya karena Spanyol sudah yakin menang ya? Ya kan, Luar biasa. Spanyol pasti menang. Pasti menang Pasti Spanyol ya. Nah, Copa, Bung. Iya. Ini juga mencatat sejarah kan ya? Iya. Argentina 2 kali berturut-turut Dan 16 gelar. 16 gelar. Meninggalkan Uruguay. Tadinya Iya. sama-sama 15 nih. Di berkat juara 16. Jadi 16. satu-satunya tim Amerika Latin yang 16. Gelar juara sejarah buat mereka. Iya. Beda dengan nasib Inggris 2 kali final berturut-turut di Piala Eropa. Dua gagal. Argentina 2 kali Final. berturut-turut final. Mereka Iya. juara. Bahkan ada hat-trick dengan Piala Dunia kemarin kan? Di sela-sela Luar itu biasa. kan? Jadi memang Jadi ini lengkap sudah bagi La Pulga Messi. Sayang Messi harus keluar boy. Iya. Pertandingan melawan Kolombia ya. Kena engkelnya. Nah. Sayang. Tapi yang Bung dapatkan apa dari pertandingan yang komentatornya bilang ini physical, mentality, Iya. bahkan sedikit brutal. Betul. Tapi suatu tontonan yang Ini menarik, tontonan yang luar biasa. asik banget. Asik untuk bisa melihat bagaimana Bagaimana, Bung Ropan? gaya Amerika Latin bisa bermain. Tidak ada yang menduga sama sekali bahwa Kolombia itu akan ke final. Ya, karena orang bisa melihat tadinya ada Iya, Brasil, ya, ada Oh, Uruguay, dan mereka mengalahkan Uruguay boy semifinal, luar biasa buat mereka. Tapi kalau bisa melihat juga dari ini, Argentina mengalami kesulitan menghadapi mereka. Sebelum Lautaro Martinez masuk sebagai super sub menggantikan Alvarez dan dia bisa menentukan kemenangan bagi Argentina di menit 112. Iya. Tapi terlepas dari itu saya melihat justru peluang-peluang untuk bisa mencetak gol ada di Kolombia. Banyak peluang kan yang mereka bisa. Ya, di menit ke-7 aja ketika pertandingan baru mulai, John Cordova pukul kena tiang langsung. Itu kan banyak ya. Juga penampilan Emil Martinez ya yang dalam pertandingan ini. Jadi ini faktor mental Argentina ini oke. Ya mereka bertarung ya. Setelah Messi nggak ada, mereka tidak terpengaruh sama sekali. Iya. Tidak ada orang bisa mengandalkan Messi akan menggendong Argentina dalam hal ini. Enggak. Ketika Messi keluar, mereka tetap fight. Jadi kan dia digantikan oleh Nico Gonzalez ya masuk. Bahkan lebih agresif, Bung. Di perpanjangan extra time, Argentina lebih menguasai. Betul. Babak kedua pun Argentina lebih menguasai. Babak pertama Colombia yang jadi mereka bermain seperti main lepas ya. Hmm. Mereka membuktikan bahwa tanpa Messi mereka bisa melakukan hal yang terbaik. Tidak bergantung kepada seorang pemain terbaik seperti Messi. Dan itu menjadi tantangan bagi seluruh pemain dan mereka menjalankan tugas itu. Bisa melihat gelandang-gelandang mereka itu semua berkelas. Rodrigo de Paul. Ya. Wah itu Alexis McAllister. Itu pitbull itu. Iya. De Paul itu. Iya, Atletico, Alexis McAllister Liverpool, petarung Enzo semua. Fernandez Chelsea, ada Di Maria. Di akhir dia kan. Di Dan Maria. dia memberikan penampilan luar biasa boy di akhir karir dia karena dia ingin gantung sepatu. Bung dia main Berakhir. full, Bung. Dia main full. Extra time dia main. Betul, diberikan kesempatan habis lu main nih sama Scaloni. Ya, Lionel Scaloni bilang sebagai pelatih lu main karena ini kena akhir. Bagaimana ketika dia keluar juga dipeluk oleh semua pemain. Wow. Jadi luar biasa dia meninggalkan ini dengan suatu hal yang prestasi yang oke. Lengkap sudah bagi dia kan. Kalaupun dia menyatakan tidak lagi membela timnas, dia sudah mencapai pencapaian yang luar biasa. Juara dunia sudah dia rasakan, Copa dia sudah rasakan. Betul. Apalagi ya bagi dia yang dia tidak lakukan. Masalahnya dia sudah oke sekarang mundur, sudah bersedia, tapi kita nggak tahu nih 2026 kalau ada bujukan lagi rayuan dari misalnya Messi telepon, lu main dah atau Scaloni, lu terakhir untuk, nah bagaimana nih bagi dia? Sama kayak Messi kan tadinya udah bilang oke saya mundur, udah terakhir setelah ini, tapi akhirnya ada bujukan rayuan masuk juga, bisa saja boy. Kita nggak, Toni Kroos masih ingat gantung sepatu ketika ini untuk negara nih terakhir kali datang juga Kroos padahal dia udah resmi. Tapi kalau kita lihat di bangku cadangan Argentina, Bung, deretan semuanya top player semua. Bagus-bagus memang Argentina tuh top dan semua banyak bermain di luar, boy. Kedalaman skuad Scaloni itu tinggal dia pilih pemain-pemainnya. Itu saya bilang gelandang-gelandang mereka aja udah bagus. Yang masuk juga ganti kan Nico Gonzalez tuh pemain yang bagus. Banyak. Iya. Masih punya Paredes, masih ada Alejandro, Betul. Garnacho, banyak pemain-pemain kalau memang mau dilihat. Iya. Bung, kita melihat nggak dari menit awal sampai akhir bahwa pemain itu selain mental, mereka punya fisik kuat. Jadi dua hal ini yang mau saya tanyakan ke Bung Ropan. Ya. Juga terkait dengan timnas kita. Ya. Ya kan? Kalau syarat satu tim yang kuat itu bukan hanya sekedar dia punya skill individu. Enggak. Atau dia punya pelatih hebat. Tapi kalau kita lihat apa yang ditunjukkan oleh Argentina dan Kolombia. Fisik mereka
Karena sepak bola membutuhkan itu. Makanya STY sebagai pelatih kan selalu yang dia genjot adalah fisik pemain kita. Lu bertempur di lapangan, lu tidak jaminan mutual, lu bermain dengan skill teknik tinggi kalau stamina lu pas-pasan, hanya bisa bermain 1 jam 60 menit, selebihnya lu jalan kaki. Percuma kan. Lu harus bertarung habis-habisan dan itu tergambar dalam pertandingan duel Tadi pagi. Iya, tadi pagi. Juga kita bisa melihat bagaimana pertarungan antara Uruguay di semifinal, Boy. Bagus antara Uruguay Kolombia. Ya. Kanada juga memberikan pertarungan yang luar biasa dengan Argentina di semifinal. Jadi semua dengan fisik yang kuat. Jadi mereka menggabungkan satu kesatuan antara fisik bagus, teknik bagus. Itu menjadi lengkap mereka bermain. Dan itu digambarkan di pagi hari antara Kolombia dan Argentina bermain luar biasa. Luis Diaz, Jefferson Lerma, James Rodriguez yang terpilih sebagai pemain terbaik di usia dia yang sudah 30-an begitu masih oke bermain. Lihat cara mereka screening bola, cara mereka fisik berbenturan, bangun, bertarung lagi. Itu kan menggambarkan bahwa inilah syarat mutlak sebuah itu tim. main bola, Boy. Main bola ini kan mesti laki-laki betul keras bermainnya, harus siap. Benturan-benturan tuh body charge tuh harus siap. Itu bagian dari permainan yang harus dirasakan oleh semua pemain di lapangan. Tidak boleh bermain dengan lemah lembut, nggak ada cerita. Main harus fight. Iya. Untuk level seperti Copa atau Piala Dunia, ya tadi Bung ya. Iya. Sebuah tim ini terkait dengan timnas kita nantinya ya. Itu yang tadi harus memperlihatkan seperti apa yang diperlihatkan oleh Kolombia dan juga Argentina. Betul. Kalau pemain-pemain kita menyaksikan, pemain timnas saat ini melihat langsung pertarungan Copa, kan mereka bisa mengambil dari pertandingan tersebut. Bagaimana mereka bisa bermain seperti cara Kolombia katakan. Bermain dengan sangat kuat di dalam bertahan, transisi permainan bagus menjadi gambaran di situ. Karena memang butuh fisik yang baik, stamina yang oke. Kita tahu memang sepak bola laki keras, tetapi itu ditopang oleh fisik. Ya mereka teknik mereka punya lah Bung ya. Iya pasti. Mereka memang Latino sekali kan gaya mereka, tapi fisik mereka ini. Apa Brasil tidak punya skill? Semua pasti punya skill. Tapi mereka bermain keras juga Brasil kan. Iya. Pertarungan mereka tuh kencang, mereka bisa bermain tuh. Diajak bermain keras, ayo. Tapi mereka punya skill pemain bagus-bagus semua. Nah, itu digambarkan oleh pemain-pemain Latin. Jadi mereka siap bertarung. Nah itu kalau kita ambil dengan pemain kita kan akan bertarung nanti di grup C. Lawan-lawan kita tuh keras semua. Jepang, Australia, Arab Saudi. Nah itu kan kalau kita punya fisik pemain-pemain bagus dengan fisik yang kuat, kita bisa lawan sama Arab, sama Jepang, sama Australia, Bahrain, Cina. Karena kita sudah masuk pada level pertarungannya sudah kelas dunia nih Bung. Dengan lawan-lawan yang tadi Bung sebut bilang, ya kan? Betul. Ada Australia, ada Arab, Jepang, yang semuanya betul. Semua pasti punya fisik yang bagus. Makanya kita harus siap. Ya Pak Ketua Umum juga sudah bilang kan Pak Eri. Kalau untuk kita bisa bermain bagus, kita harus siap dengan benar, dengan serius. Nah, siap dengan benar serius apa? Bukan cuma karena permainan kita lapangan, tapi kondisi kebugaran semua pemain. Itu menjadi tanggung jawab dari STY. Makanya kan selalu fisik itu yang diutamakan. Dan kalau kita kuat, saya rasa kita akan bagus Boy. Karena pemain-pemain lain kan bermain di Eropa, udah terbiasa dengan kompetisi yang padat, yang ketat. Ya Jay Ises, Ragnar, Tom Hai, Verdong. Kan oke-oke semua mereka bisa bermain ya. Kita tinggal menunggu pemain-pemain tambahan lainnya siapa yang akan masuk, kita belum tahu. Tapi kalau dengan mereka pasti fisik akan bagus. Mereka akan menjaga kekuatan mereka untuk bisa bermain. Karena itu yang menjadi modal kuat kita untuk bisa bertarung. Karena kita akan menghadapi pertandingan-pertandingan tandang yang berat di putaran pertama ke Arab, kemudian Bahrain dan Cina. Di kandang kita kan ketemu dengan Australia dan Jepang. Ya persiapan fisik ini kan bukan hanya mereka saja yang bermain di Eropa, tapi yang main di Liga 1, Bung. Iya, itu harus dijaga dengan benar semua pemain. Jadi memang faktor ini sangat penting untuk semua pemain, tidak terkecuali. Makanya SC itu kan diminta untuk cepat-cepat datang, ya kalau dia sudah segar, sudah pemulihan secara keseluruhan, dia minta datang. Sekalian mungkin bisa menonton Piala Presiden yang sebentar lagi akan berlangsung, ya. Tapi tergantung dengan kondisi STY. Sehingga dia punya waktu untuk 1 bulan mungkin bisa TC pemain ini, ya, untuk bisa tampil di putaran ketiga, ya mulai Agustus mungkin, ya kita tidak tahu kapan dia akan mengumumkan ini untuk lakukan TC. Tapi yang pasti harus menyiapkan tim dengan baik, sebaik mungkin Boy. Karena di putaran ketiga ini tidak main-main. Apalagi grup kita kan semua udah tahu. Ini grup keras, tapi apapun itu kita harus lawan. Kita harus lawan. Ya, kita sudah dalam undian, kita nggak usah
ya anggap artinya boleh lawanmu anggap enteng kita itu lebih bagus kita sebagai Iya, underdog. seperti Kolombia masuk ke lapangan tidak ada rasa takut, Tidak tidak ada. ada inferior. Ya, Lihat Diaz, lihat Iya. James, James bermain. Cordoba. Nggak ada rasa Ya, melihat Jefferson Messi, Lerma. melihat Iya, mereka nggak peduli. Mereka ini Di juara dunia. Maria, ya. Sebagai tim sebuah juara Nggak dunia ada. lawan enggak, mereka lawan. Dan Bahwa kalah itu urusan belakangan. dan Argentina kesulitan harus melalui perpanjangan waktu. Iya. Dalam ball position mereka sulit bagi Argentina itu, kalah ball position itu lawan Kolombia. Selebihnya kan selalu Argentina itu selalu superior kan. Dalam hal Iya. ball position, Iya. shoot on target mereka kan lebih tinggi dibandingkan lawan-lawan. Tapi lawan Kolombia mereka kalah. Oke. Kalah melawan Kolombia dalam ball position ya. Terlepas dalam sepak bola itu kan ball position itu nggak lu mau kuasai berapapun tapi yang penting kemenangan. Iya. Dan Argentina melakukan itu dengan baik. Iya. Bahwa mereka boleh kalah dalam ball position tapi yang hasil akhir adalah mereka bisa menang. Ini faktor mental mereka, kekuatan mereka ya. Iya. Ini semangat yang ataupun contoh yang bagus buat timnas kita. Iya. Bagaimana bertarung di lapangan seperti begitu. Fighting Spirit yang kuat. harus kuat. Iya kan? Mau dibilang sedikit brutal, ya ini sepak bola. Ini sepak bola. Ya. Memang adanya seperti begitu. Apalagi kita akan main pertama melawan Arab. Tandang pula. Tidak boleh kehilangan angka. Kalau kita imbang aja udah bagus melawan Arab. Tidak mudah itu. Tidak gampang untuk bisa mendapatkan Iya. poin di kandang lawan. Tidak Tidak mudah. sana. Arab tim yang kuat. Apalagi Mancini dari Iya. sana kan. Ya, Ada tahu sendiri. Mancini Ada di sana. Mancini, boleh tahu sendiri Dan kan. pertandingan pertama, baik tuan rumah maupun tamu, nggak boleh kehilangan poin. Bahkan buat Arab, mereka Harga harus mati. 3 poin. menurut. Harga mati di depan publik sendiri. 3 poin. 3 poin. Apalagi Indonesia yang mereka Iya. anggap kan Indonesia. Nah kita harus termotivasi dalam pertandingan. Fighting spirit ini yang harus kita tumbuhkan, bangkitkan di saat menghadapi Iya, iya, betul. Arab Saudi. Pemain tidak boleh keder melihat lawan ya. Oh, Iya. ini Arab yang pernah mengalahkan Argentina. Oh. Masih ingat nggak? Iya, Di betul. pertandingan pertama Argentina di Qatar. Mereka sikat Argentina tuh. Betul. Baru Argentina kemudian lolos dari situ ya. Mereka bisa juara. Juara. Tapi Argentina mereka kesulitan. Messi dan kawan-kawan nggak bisa bikin apa-apa. Nggak bisa bikin gol. Nah kita kan ketemu dengan mereka dengan nama-nama mereka semua ini. Iya. Apalagi sudah ada Mancini di sana. Betul. Ya kan? Tapi kalau kita bisa paling tidak imbang saja, nggak usah menang lah. Itu itu modal bagus ketika kita datang ke Indonesia bermain di Gelora Bung Tomo menjamu Australia. Itu enak. Nah, Bung, kita tadi udah bilang bahwa kita mau terus bicara mengenai timnas, Iya. walaupun Euro ada Copa. Iya. Nah, update terbaru, Bung, untuk timnas, walaupun mereka belum berkumpul ya. Iya. Kita tahu bahwa Hapner tidak akan main nanti. Jordi. Jordi gak akan main, Ya. ya kan? Kiper kita belum dapat yang firm untuk kiper dari Martin diaspora. Price. Ya. Striker pun kita belum mendapatkan nama yang pasti Belum untuk dipastikan. memperkuat lini Iya. depan kita. Oke, kita bicara Yang ada aja. lini belakang, Bung. Iya. Dengan Hapner dan siapa tadi yang Jordi nggak ada. Jordi tidak ada, Bung. Ya. Yang pasti di belakang tersisa ya Jai Ises. Ya, Jai Ises. Jai Ises yang ada Rizky Ridho. Ya, Sandy Walsh yang bisa ditarik bermain ke tengah walaupun Ya. dia bermain di sisi kanan. Ya. Sandy bisa bermain. Nathan Cho bisa difungsikan bisa bermain di bek tengah. Bahkan seorang Verdong pun bisa bermain di bek tengah. Kalau memungkinkan dia akan bermain bisa ditarik di tengah. Ya, Ya. itu kan pilihan-pilihan dari alternatif, Bung. Ya. Dengan catatan ini kalau nggak ada Elkan Begot. Karena Elkan Begot dipanggil diberikan kesempatan oleh STY lagi untuk bermain dan dia oke, Elkan Begot bisa Sorry, bermain. Bung. Elkan Bagot sudah pasti mau atau Itu dia. masih Kita kan belum bisa pastikan apakah STY semua kan dari kemarin nggak dipanggil ketika melawan Irak sama Filipina. ya. Nah, sekarang Elkan bersedia kalau dipanggil lagi. Ya sepertinya begitu. Dia membuka harapan. Cuma kan semua tergantung dari STY dia sebagai pelatih. Oke. Tapi kalau Elkan misalnya datang, ya bisa aja Elkan bermain di sana. Kemudian ada Jai Ises, Ya, Jai Ises dan Ridho. dan Ridho. Ini Oke. oke. Berarti kita tetap kekeh ataupun stuck pada pola 3 back belakang kan? Iya, Bung? 3-4-3. 3-4-3. Tidak akan diubah oleh STY bermain demikian. Iya, walaupun mungkin bisa Bisa aja menjadi kan? 4, tapi ya. kayaknya sih menurut saya STY nggak akan Karena mengambil dia terasa- resiko dia memakai sudah- 4. Iya, sudah kelihatan sudah lebih aman Lebih kelihatan. aman. Buat dia ya. Iya. Padahal kan masih bisa coba misalnya dengan 4-2-3-1. Tapi nggak mau coba-coba dia, Bung. Nah, itulah. Sebenarnya harus punya satu pola lagi yang selain 3-4-3. Nah, Takut terbaca sama lawan, mungkin dia bisa bermain dengan satu pola cadangan. mungkin yang berubah lain. jadi 4 ketika di dalam pertandingan. Iya. Ada perubahan-perubahan, masuknya pemain untuk keluar pemain mungkin jadi 4. Tapi awal kayaknya sih tetap 3 ya, Bung ya. Dia bisa, bisa bermain, mungkin akan bisa mengubah dengan pola demikian kan bisa fleksibel. Iya. Ketika menghadapi tim yang kuat,
atau tandang itu bisa merubah dengan jadi 5-4-1 kan bisa aja. Ya. Di belakang jadi 5 dengan dua back di flank itu bisa ditarik kan kita punya 3 back nih. Ya. Ditarik lebih ke belakang jangan terlalu maju tapi jadi membentuk 5 di belakang kan bisa. Dengan 4 pemain gelandang itu kuat hanya menggantungkan seorang satu striker nomor 9. Pilihan Bung Ropan kalau Elkan pun ternyata dia menolak panggilan ataupun tidak dipanggil oleh STY. Nah, dari materi yang ada, misalnya kita sebut Sandy Walsh sama Nathan Chow. Ya. Bung lebih pilih yang mana? Sandy. Why? Iya, dia sudah pernah dicoba di Piala Asia kan lawan Vietnam dia bermain di sana. Ya bersama Jordi juga ada di sana, kita tahu bersama dan kemarin juga di Piala lawan Vietnam juga terakhir kemarin. Ya, dia bermain juga di posisi back tengah, bisa ditarik ke dalam. Jadi Sandy dengan Jai bersama dengan Rido itu paling bagus. Karena Nathan Chow, itu akan lebih bagi STY, dia akan difungsikan bermain dengan Tom Hai di tengah. Karena 2 pertandingan terakhir selalu bermain di starting yang saya lihat, ya itu selalu Nathan, bukan Ivar. Lawan Filipina kemarin? Lawan Filipina dan lawan Irak. Starter line up-nya biasanya kan Ivar, selalu tidak tergantikan, termasuk di Piala Asia kemarin. Nah, Ivar duduk di bangku cadangan, selalu datang sebagai super sub, main di babak kedua. Nah, itu yang melandasan bahwa saya pikir ketika Justin nggak ada dan Jordi, Sandy akan ditarik ke dalam untuk berpasangan dengan Jai dan Hafner, dan Nathan akan bermain dengan Tom Hai. Wah, Bung. Ketika melawan Filipina, yang Bung sebut Nathan menjadi pendamping dari Tom, itu karena kita memang kualitas kita jauh di atas Filipina, bukan begitu. Tapi melawan Arab Saudi dibutuhkan orang yang box to box, pemain yang bisa bertarung keras di lapangan tengah karena kita tahu Arab Saudi punya lini tengah yang sangat bagus mungkin. Apakah tidak mungkin Jenner, Ivar yang akan bermain? Ya semua kan tergantung dari saya melihat ini. Kok saya sih Jenner memang pemain yang bagus, tapi Nathan juga bermain baik di Piala Asia U23 kemarin. Sebagai box to box dia oke boleh bermain, tapi berduet dengan Ivar. Bagus. Kan dengan Ivar. Jadi enak tuh berdua. Sekarang sudah ada Tom, kan berarti harus mengorbankan salah satu. Apakah Ivar atau Nathan yang akan masuk? STY memilih Nathan. Selama ini kan dia akan pakai Ivar. Tapi 2 terakhir itu Nathan dia masuk. Ivar selalu bergantian ketika Nathan dalam kondisi yang kurang begitu ini di babak kedua ditarik Nathan, Ivar yang masuk. Sehingga dia menjaga keseimbangan di tengah itu ada. Karena tipikal 2 ini kan hampir sama. Antara Ivar dan Nathan bermain. Sehingga bisa saja bermain kalau tandang dia pas 2-2 dimainkan. Bisa saja tergantung STY. Ivar dan Nathan dimainkan lebih dulu. Bermain. Mengorbankan salah satu di depan. Ragnar bisa bermain. Tom Hai yang didorong lebih ke depan. Jadi double pivot itu dimainkan oleh Ivar dan Nathan. Nggak mungkin kayaknya. Nggak mungkin. Tergantung STY. Itu. Makanya sekarang sahabat sportif tergantung STY. Tom kayaknya sudah harga mati akan udah main. Pasti dia main. Siapakah pendampingnya? Menurut Bung Ropan Nathan. Ya kan? Tapi bisa juga Ivar. Terserah. Atau begini, alternatif saya pikir. Tidak bermain dengan 3 back. Sandy tetap diaktifkan di kanan. Sandy bermain dengan flat. Rido bersama dengan Jai. Verdong di kiri. Ini kan 4. Ivar bermain dengan Nathan. Sehingga ketika datang serangan, Ivar atau Nathan bisa turun membantu Jai dan Rido. Tom lebih ke depan, bermain dengan Marcelino bersama dengan Ragnar. Satu lagi depan Rafael Struijk kalau tidak ada pemain lain yang belum datang, Rafael. Jadi 4-2-3-1. Itu lebih cocok. Kan? Kayak Spanyol, Bung. Iya dong. Kayak Spanyol. Dong. Spanyol. Kayak Spanyol. Spanyol. Itu dong. Ya sudah, kita bisa kotak-katik seperti ini. Kebiasaan STY tetap 3 back. 3 back. Susah, iya kan? 3 back. 4 di tengah. 4 di tengah. 3 di depan. Oke. Kita ikuti saja apa keinginan STY. Tapi kalau tadi kita lihat kebutuhan pemain belakang dengan absennya Hafner dan juga Jordi. Berarti ada alternatif tadi Sandy Walsh. Kecuali ada yang datang. Kita nggak tahu. Lokal atau dari luar misalnya. Kevin Dix atau Mesil. Iya. Ada penambahan kan? Ada penambahan kan? Tapi kita bicara materi yang sudah ada. Kita bicara sekarang kan yang sudah memang fix yang sudah akan dipanggil. Gitu. Apa mungkin Bung dari Liga 1? Ya, saya pikir agak sulit sama Liga 1 kan cuma Rido dong. Ya, mungkin ada satu lagi mungkin dipanggil. Ada Muhammad Ferrari kan?
Nah, itu dia. Cadangan. Tapi untuk bermain sama Arab, saya pikir bukan mau anggap ya sulit. Saya pikir kalau Ferrari dimainkan sebagai starter, ya karena masih selama Darido di sana masih Darido. Iya, iya. Iya. Oke. Gitu. Kalau 4 di tengah udah pastilah. Di flank kita udah punya nama tadi Verdong ya kamu. Ya Verong di kiri. Tinggal di kanan nggak pakai Asnawi atau ya kan kita nggak Tapi tahu. nampak Sean Sain main di kiri. yang di kiri. Oke. Tapi kalau Sandi sudah ditarik ke tengah bermain, ya bermain di back 3 back tadi yang kita bahas Iya. itu, ya pasti Asnawi di kanan. Oke. Capitano. Capitano, El Capitano. Harus ditingkatkan kepemimpinannya Bung Asnawi. Iya, ya kan? iya. Sebagai Capitano dia harus punya Iya. wibawa, ngelit gitu Betul. kan. Walaupun sebenarnya si Capitano tuh Jaisya sih, Oh. lebih enak ya. Seorang pemimpin leader ya. Iya. Oke, Bung. Ya, Satu lagi yang tadi kita bahas bahwa di penjaga gawang. oke. Kita memang punya siapa? Hernando Ari, Hernando Ari, ada Nadeo, Andeo. ya. Tapi Ada- ini levelnya kita lawan Arab Saudi, Jepang. Iya, Adi Satrio juga masih ada. Nah, menurut Bung, kita kan sudah dapat nama Martin Paes. Persoalannya dia sudah jadi WNI, tetapi ada kendala-kendala lain. Iya, itu yang kendala-kendala yang sudah kita bahas berapa kali lah yang. Iya. Ya sekarang tinggal urusan, kata salah satu exco Bang Arya mengatakan serahkan ke PSSI. Tim PSSI yang dibentuk oleh Pak Ketua Umum yang sedang bekerja. Ya udah kita tunggu aja. Kita serahkan aja ke mereka untuk bisa mengurusi soal Martin Paes ini. Tapi sayang memang kalau dia tidak tersedia di bulan September, setidaknya kita berharap di Oktober atau November untuk seorang Martin Paes. Iya. Ya. Karena kualifikasi di putaran ketiga ini sampai tahun depan kan, Bung? Sampai tahun depan, sampai Juni tahun depan. Nah, kalau tahun ini putaran pertama sampai November, woy. Sampai November. Sampai November. Jadi di September itu ada 2 pertandingan, 5 dan 10, kemudian di Oktober 2 pertandingan, di November 2 pertandingan. Ya. Kemudian masuk ke bulan Maret 2025 sampai bulan Juni 2025 gitu. Oke, dia main di Serie A katanya, Bung ya. Di Empoli. Ya, Martin Paes. Empoli sudah mengirimkan proposal untuk bisa Waduh. menangani dia, tapi kalau memang dia oke tanda tangan ini, sign, luar biasa. Kita punya 2 pemain yang bermain di Serie A. Martin Paes dan Jai Isyas bersama dengan Venezia. Ya, itu Venezia yang punya pelatih baru kan, Bung? iya. Di Francesco ya. Iya, mantan Mantan Roma. pelatih- Mantan Roma, mantan Timnas juga. Eusebio di Francesco, ya. Pemain- gelandang itu. Gelandang. Wah, ini Dan gelandang katanya bagus. keras, Bung. Hah? Dia minta mementingkan klub. Waduh, ini agak Tapi dia harus bisa menghormati juga dengan jadwal FIFA Matchday dong. Kalau FIFA, keputusan FIFA, Nggak bisa. Dia Kalau boleh FIFA- bilang buat klub, benar. Hmm. Semua pemain harus fokus untuk klub. Tapi kan kalau jadwal jadwal FIFA harus lepas dia. itu ya. Gitu. Itu Dia wajib. tahu sebagai mantan pemain tim nasional, masa dia nggak tahu? Ya. Iya kan? Betul. Gitu. Tapi kita juga ada Emil Audero. Tapi saya pikir sulit juga kan? Ya. Cyrus itu bisa. bagaimana, Bung? Mestinya kan itu dimanfaatkan karena dia sudah ambil Kenapa WNI kan. Cyrus Hmm. Margono sudah ambil WNI. Terlepas dari apapun harus dicoba. Coba Ya, aja harus ya, Bung, ya. coba. Ya, saya pikir inilah Pak Ketua harus bisa berbicara dengan STY, bisa melihat. Sayang kita nggak memanfaatkan Cyrus Margono. Kita lihat aja untuk dia ditampilkan atau paling tidak dia dipanggil untuk Piala AFF dulu. Karena kita kan itu kan Piala AFF, di ya. AFF dulu lihat di AFF dia kan untuk bertanding. Karena kan akan dibagi 2 kan fokus. Ya tim-tim ya yang utama nggak akan bermain di AFF. Ya. Ya mungkin tim Liga 1 lah yang akan bermain di sana atau mungkin tim muda U20 kayak atau U23 tapi Margono ada di dalam. Harus dicoba boy. Kalau kita coba kita nggak bisa lihat kemampuan dia bagaimana kan, kehebatan dia. Jadi itu pentingnya. Tapi ya lagi-lagi semua kan bergantung dari STY. Kalau dia yang memutuskan sulit juga. Nah, kita berpikir yang paling buruk. Kalau tidak ada satupun Ya kiper Hernando. diaspora ya, Hernando harus Iya. siap. Walaupun saya pikir kalau Hernando memang masih belum ini ya Adi Satrio diberikan kesempatan. Adi Satrio kan bagus juga. Ya, tapi Masih Hernando oke. pilihan utama, Bung. Itu pasti. Dia akan menjadi pilihan Hernando utama. pilihan utama. Jadi Terlepas ini dari ukuran kalau- badannya mungkin masih terlalu di kalau bawah. beban ini buat dia ya berarti dia harus siap fisik dan mental. Iya. Iya. Memang paling enak bagi kita untuk mengarungi putaran ketiga ini kalau ada Martin Paes itu udah paling top dah, udah paling enak. Dan itu rasa aman boy, nyaman bagi Izes di belakang, Rido, Sandi, Verdong itu kan merasa kalau dia berdiri 192 bos, tingginya. Jadi Mister Gawang tuh dia bisa pegang, sulit dan membuat juga lawan-lawan juga akan ngeri itu bisa mendekati dia kan. Untuk bola-bola motong dari udara sulit, bola-bola crossing dari set piece menjadi makanan Martin Paes. Makanya harus diupayakan.
Betul. Harus kerja keras, diupayakan ini sayang. Oke, kita Ya. tunggu lah. Ini Kita proses tunggu. masih Masih panjang. berjalan. Iya. Sahabat Sportify, dari ini bulan Juli Ya. mungkin nama harus masuk di Ya, sebelum Agustus September. sudah. Agustus Iya. sudah harus masuk. Iya, Agustus. Jadi ada proses 1 bulan. 1 bulan. Cuma memang agak sulit kalau bisa melihat sini, apalagi di proses. Kalau Audero mau juga, kan ayahnya kan berdarah Indonesia, kan lebih mudah, Bung. Bisa, Mulyadi. Iya, lebih tapi- mudah prosesnya ketimbang Iya. bukan orang Indonesia. Betul. Ini kan Cuma orang Indonesia asli. apakah mau? Karena kan sebelumnya kan ke sini Pak Mulyadi juga agak menolak kan untuk anaknya bermain. Walaupun Pak Erik sudah ketemu dengan Audero kan ketika Pak Erik ke Italia. Cuma kan belum ada kelanjutan sampai sekarang. Semua tergantung dari pemain sih, keseriusan pemain. Tidak mudah memang, tidak gampang untuk bisa meyakinkan mereka. Tapi kalau Audero ada lebih bagus. Ya. Tapi kan waktunya kan berjalan terus, sudah sempit Iya, waktunya. ini berjalan terus ini. Ini sudah Juli, nanti masuk di Agustus udah susah. Nanti jangan ujuk-ujuk tinggal seminggu lagi baru kasak kusuk ya untuk bisa mendapatkan pemain. Nah ini mumpung sekarang masih jauh hari ya digenjot habis lah ini. Oke. Nah, lini depan, Bung. Lini depan ini kan kita memang udah punya 3 bola 4-3-3, 3-4-3 kita udah punya Iya. Struijk, udah punya Orat Mangun, Marcelino. Iya. Tapi kita masih pengen punya lagi Makanya striker. masalah utama kita kan di nomor 9, boy. Itu sudah dan semua udah tahu, PSSI Iya. sudah tahu. Cuma siapa kan untuk bisa mendatangkan ini ya. Nama terakhir yang paling terdepan saya pikir ya oleh Romeni dari Utrecht. Dia yang paling Iya. Tapi semua tergantung PSSI sekarang untuk bisa bergerak dengan cepat. Ya, karena PSSI sudah Oleh menyiapkan. Romeni. Iya, dia bisa bermain. Atau Mauro Silstra. Cuma kalau bicara main di Eredivisie ya masih dia untuk bisa bermain. Ada nama-nama terakhir yang bisa sebut dan Rhodes katanya yang bisa coba, tapi ya semua terlihat lagi kembali bagaimana keseriusan dari pemain itu sendiri, Ya. komunikasi yang dibangun oleh PSSI dengan pemain itu sendiri. Nah, saya masih menunggu, masih melihat siapa yang sebenarnya. Karena memang masalahnya ada di situ. Struijk bukan pemain depan, kita tahu bersama lah. Bukan pemain nomor 9, dia lebih ke Bukan. flank. Nah, kita butuh yang ada sana, seperti oleh Romeni. Bisa ada di sana. Itu akan jauh lebih bagus buat kita. Tapi kalau nggak ada sama sekali, ya udah, kembali lagi ke Rafael Struijk. Itu yang paling Ya. oke. Didampingi oleh Ragnar dan Marcelino. Iya, iya. Walaupun untuk lokal, untuk kita pemain-pemain di Liga 1 sih masih ada Dimas Derajat, masih ada Ramadan Sananta kan, yang masih bisa dipanggil untuk bisa ada di sana. Itu boy. Tapi kita juga ada sebenarnya Jens Raven sekarang lagi di U19 dia lagi U19 sekarang. ya. Bisa kan? aja Kita Jens lihat Raven. Dia sudah bagaimana kalau aksi dia nanti dia di- gacor bermain di sini, betul. apalagi dia menjadi top skor di U19 Bisa. artinya dia bisa bermain di. Tim Nah, kalau senior. Raven memang nomor 9 dia bisa ada di depan, bisa dipakai. Tinggi, Bung. Iya. Jens Raven. Makanya kita akan tunggu dia di U19. Saya akan ke Surabaya ini untuk bisa memantau dia, bisa melihat. Iya, iya. Iya kan, aku berangkat tanggal 16 lah besok untuk bisa melihat dia bermain pada tanggal 17. Karena timnas U19 mau main pertama lawan Filipina. Lawan Filipina. Lawan Filipina, Gelora Bung Tomo. Nah, Iya, saya iya, ingin iya. melihat, saya penasaran dengan Jens Raven ini. Penampilan dia. Apakah dia layak untuk masuk ke tim senior? Ya, karena dia memang disiapkan juga. Kalau dia oke, bisa dipanggil. Yang mau lihat ketika dia bermain di Toulon Cup bagaimana? Ya di Toulon Cup dia ikut bersama dengan Iya. tim. Tapi Memang kan kita kan kalah. Kalah semua, Bung. Kalah semua di sana. Lima laga kita Satu kalah. gol itu hanya Hinoki yang bisa membuat gol Nah. itu. Memang sangat sulit. Perlu adaptasi memang bagi seorang pemain. Bukan langsung masuk ujuk-ujuk langsung klop. Makanya kita akan lihat di sini. Di U19 ini dia kemampuan dia untuk bagaimana dengan diberi kesempatan oleh coach Indra Safri, kita tunggu. Gitu. Karena kita kan akan menghadapi setelah Filipina, Kamboja, Timur Leste. Oke. Ujian sesungguhnya di semifinal. Oke. Jadi untuk timnas senior kualifikasi Piala Dunia kita masih tetap mencari 1 atau 2 striker Ya, itu yang paling alternatif. penting sekali itu. Kalaupun tidak ada, kita manfaatkan 3 yang sudah kita Sudah sebutkan sekarang. tadi. Tapi sayang sekali ya, kalau memang ini. Harus diupayakan lah, harus ada. Karena putaran ketiga nggak main-main, boy. Kalau dengan pemainnya ada sekarang, agak sedikit, gimana ya, agak ragu kalau kita tidak punya tambah pemain, terutama di lini depan. Nah, itu paling penting buat kita. Ya semoga lah, kita berharap bersama, berdoa bersama bahwa PSSI bisa mewujudkan ini. Iya. Gitu. Oke. Itu aja. Nah, sebelum kita akhiri, sedikit mengenai U19, Bung. Ya. Kan sebentar lagi akan main lawan Filipina Lawan dan Filipina. juga Timor Leste Timur dan Leste Kamboja. terakhir. Ya, Kamboja habis itu. Kita ada di grup yang Ya, mungkin grup A, oke. Grup A. Grup ini targetnya harus apa nih, Bung?
Targetnya udah pasti juara. grup. Juara. Udah pasti juara. Kan ada 4 yang ke semifinal itu 4. Ya. Kita kalau menang lawan Filipina, pasti menang lawan Kamboja, kemudian kita menang melawan Timur Leste. Bung Ropan, Ya. saya pikir tim inilah yang diberi kesempatan untuk latihan di Prancis melawan tim-tim hebat. Iya, Ini kan sesuatu yang sangat wah, Bung. iya, Saya betul. pikir Mereka dong. sudah mendapatkan Mungkin banyak- tidak dimiliki oleh Timor, tidak dimiliki Oh, iya. kesempatan itu oleh Kamboja, oleh Filipina. Filipina, iya. Hanya kita yang punya kesempatan itu. Dan kita itu penting sekali. Itu pengalaman yang luar biasa kita bisa bermain lawan Italia, lawan Jepang, ya kan? Jadi Itu- respon dari U19 teman-teman adik-adik ini adalah juara grup. Iya. Tinggal kita tunggu besok ada pengumuman kan, 23 pemain. Sekarang 28 dan 33 Hari ini turun ke atau 28. besok ya? Ya kalau nggak hari ini besok paling lambat. Ya. Jadi Pengumuman diciutkan jadi 23. 23 sesuai dengan regulasi kan. Ya. 23 pemain. Siapa yang akan tersisi? 5 kan yang harus out dari 28 yang tersisa sekarang untuk masuk dalam pertandingan nantinya melawan Filipina, Kamboja dan juga dengan Timur Leste. Ya. Tapi saya pikir kalau bicara di awal Boy, ya tanpa mendahului ya tanpa menganggap remeh juga. Kita bermain di kandang dengan kualitas kita oke, Betul. kita bisa lolos. Nah sekarang kan pertanyaan hanya di semifinal. Karena di semifinal itu bisa Australia, ya bisa Vietnam, bisa Ya. Thailand. Yang rame karena Australia dan Vietnam satu grup. Ya, ini 3 grup, langsung semifinal juara grup. Dan satu terbaik. Satu lagi juara runner up terbaik. Ya. Runner up terbaik. Satu, kon ambil. Oke. Nah yang jadi itu kan saya bilang tadi, Indonesia, Australia, Vietnam, Thailand. 4 itu yang paling ini. Ya itulah Itu yang paling. yang peluang sangat besar 4 ini. Tinggal siapa nanti ketemu siapa dan ketemu siapa Nah, itu di dia. semifinal. Kita akan lihat. Ya, rame kalau kita ketemu Australia, rame kan? Saya sih maunya ketemu Thailand, Bung. Thailand ya? Jangan ketemu Australia lagi, Iya. kan U16 sudah ketemu Australia. Iya. U23 udah. U23 Ketemu Australia. udah. Tim senior udah. Tim senior udah. Piala Asia, kan? Sekarang U19 U19 ketemu Australia. Ketemu Thailand dulu. Kita dong. ketemu Thailand dulu. Thailand kan? dulu. Boleh Betul. juga. Kalau kita ketemu Thailand. Oke. Ada beberapa pemain diaspora, Welber Jardim, Ji Danbin yang udah main Jidadin, juga ya. dia sebenarnya udah main, sudah tahu. Gelandang itu, Dari Bung? Asiop, dia gelandang. Lalu ada Mesel Hamsa dan Jens Raven ya. Jens Raven. Jens Orang Raven. yang banyak ingin melihat kalau Jardim kan ini Welber orang sudah tahu, udah lihat lah. Iya. Tapi Jens ini masih penasaran. Karena itu makanya saya lihat langsung nih ya. lihat langsung, saya mau ke Kita Surabaya. cuma saya lihatnya di YouTube atau di TV kan. saya perlu untuk lihat langsung dia. Makanya kemarin saya Oh, udah jadi bilang, Bung Ropan akan ke Surabaya. ya, saya akan besok ke sana untuk bisa hanya khusus untuk melihat penampilan dia. Iya kan, cocok nggak dia untuk dibawa ke senior di putaran Iya. ketiga? Bagus Salam nggak? buat Indra Syafri, Bung. Oh, Coach Indra. Katanya Coach Indra. kita mau diajak kopi nggak jadi nih, Boy. Itu dia. Indra bilang Nanti lah kita atur lagi. kita ngopi-ngopi katanya. Iya, Dia bilang, oke. iya, Coach, kasih selesai dulu Oke, U19. Bung. Nah, terkait dengan ini kan anak-anak muda semua U19. Iya. Tadi kita bicara mengenai Yamal, mengenai Nico Williams, Nico Williams, Kobe Maino, Kobe Maino, Palmer, Cole Palmer. Cole Palmer. Bung, kalau melihat penampilan mereka, lalu kita juga melihat anak-anak muda kita, adik-adik kita bermain, ini kira-kira pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari penampilan under 20 pemain-pemain top di Piala Eropa dengan pemain-pemain kita nanti yang baik yang di 16 tahun maupun yang di 19 tahun, Bung. Saya pikir situasi dan kondisi agak berbeda, Boy ya. Pasti berbeda. Berbeda. Yamal itu kan mereka sudah bermain di Ya. kompetisi yang lebih elit, apalagi Betul, di- ekosistemnya Ya. udah beda. apalagi dengan cara latihan. Tapi paling tidak apa yang bisa menjadi pelecut bagi pemain muda Ya, kita, Bung? artinya mereka bisa mengikuti. Pertama ya tentunya bagaimana bisa fighting spiritnya di lapangan harus lebih kuat, motivasi mereka untuk bisa bermain ya, Ya. bersama dengan timnas. Nabi kan untuk menyamakan dengan mereka kan agak sulit, Boy. Ya. Tapi sekarang kita bisa melihat pemain-pemain kita bisa mengambil contoh cara mereka bermain dengan baik, bagaimana mereka berlatih dengan giat usia muda, motivasi kan. Jadi seperti itu pengalaman-pengalaman seperti ini yang mereka bisa ambil untuk bermain di tim nasional kita. Terutama di Jensa teknik mereka bermain, ya. Ya. Skill mereka. Bagus semua kan bisa dilihat dari pemain-pemain kita. Ya, Percaya diri. Percaya diri dong, harus lebih percaya diri, mental terutama. Iya. Berlatih fisik dengan yang baik juga. Ya. Bertanding as a team, bertanding Iya. sebagai satu tim. Bermain secara kolektif. Kolektif. Ya. Tidak bermain buru-buru atau egois. Iya. Yamal kan nggak egois, walaupun dia punya skill bagus, tapi lihat 4 assist. Itu menunjukkan bahwa luar biasa Iya. untuk pemain ini. Jadi itu yang perlu dicontohin oleh pemain kita. Oh iya, jadi tidak terlalu gerabak untuk masuk untuk memaksakan diri. Betul. Ego.
Lihat cara mereka bermain. Oh begini cara bermainnya. Simple, bagus. Ada momen-momen yang pas kalau untuk masuk melewati pemain ada kesempatan. Tapi kalau nggak memaksakan diri untuk memberikan umpan kan gitu. Iya. Dan saya yakin, Bung, behind the scene dari sosok pemain-pemain muda yang kita sebut tadi, mereka pasti disiplin, Bung. Ya, Soal semoga ya. makan, Ya. soal tidur, soal istirahat, soal berlatih, pergaulan. Ya. Nggak mungkin seorang Yamal seperti begitu kalau pergaulannya rusak, Oh ya enggak lah. disiplinnya hancur, Iya. sembarangan berteman dan sebagainya. Nggak mungkin. Dan Yamal kan berada di klub yang benar. Barca, boy. Ya, Dan dia paling lihat- tidak di luar iya. itu kan dia harus tahu diri bahwa dia adalah Iya, pemain muda yang disorot berbakat. betul. Dia tahu posisi itu. Betul. Jadi kita harapkan pemain-pemain muda kita 16 tahun, 12 tahun, 19 tahun memiliki Ya, mental yang bagus juga. mental Ya, seperti itu. itu. Iya. Oke, Kita Bung. tunggu. Kita tunggu hasil dari Surabaya. Ya. Ya. Dan Semoga. kita lihat nanti proses diaspora yang sedang diusahakan oleh PSSI. Iya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Siap. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua yang mendengar ocehan kami ini. Jangan lupa komentar dan juga berikan juga masukan dan subscribe. Ya. Sampai jumpa. Ciao.